Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, petang, malam ataupun sore ya. Kembali lagi bersama saya Arif dari Berkah Horor Motor. Di sini saya mau berbagi tutorial pemasangan alarm merek MP One Way Super ya. Nah, seperti ini. Ini kardusnya seperti ini ya. Kardusnya seperti ini. Yang mau saya pasang ke Honda CBR tipe 150 all new ya. Ini all new ya. Nah, ini tipe terbaru ya. Nah, di sini menjelaskan cara pasangnya seperti apa. Dan untuk tutorial ini dikhususkan bagi Anda yang dapat alarm dari saya ya, yang udah dibikin PNP soket ya. Jadi yang udah dibikin PNP soket. Nah, jadi tutorial ini saya buat untuk bagi Anda yang dapat alarm dari saya yang udah dibikin soket atau udah dibikin PNP soket. Ya, biasanya kalau beli di online masih seperti ini ya, masih seperti ini, dan kabel masih seperti ini, dan modul juga belum dibungkus ya, masih polos seperti ini. Kalau dari saya biasanya udah dibungkus dan kabel set ini udah saya bikin soket sesuai tipe dan jenis motornya masing-masing ya. Contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini. Nanti ini akan saya aplikasikan dengan Honda CBR tipe 150 facelift yang terbaru ya. Ini. Nah, Honda CBR terbaru ini dengan CBR yang lama itu mungkin sedikit sama, cuman pembongkarannya beda dan soketnya posisinya beda ya. Karena setiap motor tuh beda tipe, beda jenis, beda pengeluarannya biasanya beda lagi. Oke. Yang pertama-tama sebelum kita pasang pastinya bongkar bodi dulu ya, bongkar bodi dulu. Dan sebelum bongkar bodi, ini jangan di skip-skip ya, biar tahu cara bongkar bodinya seperti apa dan sebelah mana aja yang dibongkar. Sebelum pemasangan alarm pastikan dalam kondisi motor masih oke ya. Jadi sebelum pemasangan alarm pastikan motor dicek dulu ya. Jadi jangan sampai ketika setelah ada pemasangan ada problem ya kan. Nanti jadi berabe ya kan, nanti disalahin dengan pemasangannya. Jadi saya biasanya setiap mau pasang alarm di tempat saya pasti saya pastikan semuanya saya cek normalannya ya. Yang pasti kontak on dulu ya, di sini nggak ada masalah dan kita starter. Oke, nggak ada masalah ya. Di starter dia langsung hidup, berarti dia nggak apa namanya, aki masih oke ya, aki masih oke. Kadang CBR seperti ini banyak sekali yang udah berapa tahun, 1 atau 2 tahun akinya tuh pada tekor, dan ketekoran aki itu dia nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu terlihat. Biasanya terlihatnya tuh ketika dikontak di starter, di sini yang ngelop ya, di apa layarnya ngelop kayak gitu. Nah ada sampai yang nggak bisa starter langsung hilang. Nah itu sering kejadian seperti itu. Dan ketika dipasang alarm nanti juga dia bisa otomatis merogram sendiri dan otomatis kayak seakan-akan kayak alarm error. Sebenarnya alarm nggak error, cuman emang akinya yang tekor. Jadi setiap di starter ngelop dan otomatis alarm malah bunyi karena seakan-akan tuh baterai 12 volt aki dia mutus, hilang. Jadi si arusnya hilang seperti itu. Nah, jadi begitu ada arus hilang otomatis dia akan bunyi. Karena apa? Ini ada baterai backup. Kalau untuk MP ya, dia ada baterai backup. Jadi baterai backup itu langsung supply seperti itu. Oke. Coba starter di sini dia nggak ngelop ya. Nah, dia nggak ngelop. Kalau gerak dikit itu wajar. Tapi jangan sampai lop kayak gitu. Nah, kalau udah ngelop kayak gitu, itu berarti aki udah low. Ini ciri khas dari CB facelift ya, atau CB ataupun CBR sama itu. Pokoknya kalau aki ngelop, kalau sini udah ngelop berarti aki udah nggak normal. Nah, ini nggak ngelop berarti aki oke. Dan klakson jarak jauh dia normal semua, sen kiri sen kanan semua normal. Dan di sini saya masukin gigi 1 ya. Nah, notifikasi N atau netral dia mati, dan gear 1 dia nyala, angka 1 ya. Terus gigi 2 3 4 ya, semuanya normal, harus normal semua, jangan ada masalah ya. 6 normal. Kita turunin 5 4 3 2 netral. Nah, ini normal. Dan ketika nanti pemasangan ya, pemasangan alarm itu juga harus dicek seperti itu, karena banyak yang dapat alarm dari saya
itu ada sensor di sininya, gigi 1, gigi 2, gigi 3, ada salah satu nggak nyala. Itu sebabnya biasanya ada di soket nomor 6. Nanti saya jelasin satu persatu ya. Jadi ada di soket nomor 6 itu sekunya bengkok. Jadi ketika mendapat alarm dari saya yang udah dibikin soket seperti ini ya, itu sebelum pemasangan pastikan cek dulu sekunnya ya, sekun ininya nih bengkok atau enggaknya. Jadi jangan sampai ketika dipasang tidak drop atau agak susah tapi dipaksa. Kalau sekunnya nggak bengkok ya pasti jebol, keluar lagi seperti itu, dan bisa kejadian konslet karena sekun samping yang kiri sama kanan dia beradu seperti itu. Tapi jarang kejadian seperti itu, tapi ada aja yang seperti itu. Jadi main colok aja ya kan, padahal mah sekunnya bengkok. Karena sekun yang aslinya sama yang dari saya belum saya samain. Sekunnya sama, cuman lurus enggaknya itu belum saya samain. Jadi harus ketika dimasukin harus dispasin dulu seperti itu. Oke. Untuk pembongkarannya mana aja, pastikan buka jok belakang seperti ini ya. Jok belakang buka seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini ada baut. Ini bautnya udah saya lepas ya. Baut ini L5 ya. L5 di sini ada cekrupan, dilepas, ini dilepas juga. Ini baut L5. Pastikan siapkan untuk L5-nya, dilepas seperti ini. Lalu setelah dilepas di sini juga ada L5 lagi ya. Ini L5 lagi, ini juga L5. Setelah dilepas, kita angkat. Nah, setelah diangkat seperti ini ya. Di sini ada baut 8. Baut kunci 8 ya, baut kunci 8 ini dilepas juga. Terus di kolong sini juga, di sini ada klipan ya, klipan 1 ini dilepas juga. Lalu di sini ada baut L5 juga ya, baut L5 ini lepas juga. Nah, ini khusus untuk CBR 150 yang terbaru ya. Ini dilepas, dan ini juga ada L5 juga lepas. Ini L5 juga lepas. Terus di sini nih nggak perlu ya, di sini ada satu nih L5 lepas. Di sini cekrupan juga lepas. Setelah itu di sini juga ada ya, cekrupan juga lepas. Tinggal tarik ke belakang, tinggal tarik ke sini. Nah, pokoknya fairing samping ini dilepas. Ini khusus CBR 150 yang terbaru. Kalau untuk versi lama itu nggak perlu lepas ini ya, nggak perlu lepas ini karena posisinya ada soket ada di sini semuanya. Jadi cuman lepas ini, renggangin ini sama ini, dan soket udah kelihatan. Kalau khusus ini yang seri terbaru, dia ada di sini, posisi soketnya ada di sini nih, pas di sini nih posisinya. Jadi harus dilepas ini dulu. Kalau nggak dilepas kita susah kalau masukin soketnya. Oke. Untuk soketnya seperti apa nanti juga ada saya jelasin satu persatu. Pastinya nanti setiap soket yang saya bikin seperti ini udah ada keterangan ya dari saya ya. Contoh soket nomor 1 dan ada keterangan apa, contoh sen belakang atau soket warna biru dan sebagainya. Nanti udah ada penjelasan satu persatu di sini ketika mendapatkan instalasi dari saya. Nah, selanjutnya untuk pembongkaran di sini nggak perlu ya, ini nggak perlu dilepas, cuma seperti ini aja dan lepas ini aja. Oke, lanjut ke video berikutnya, nanti cara pasangnya atau soket-soketnya bisa disimak satu persatu.